everyone, my name is Nur Hikmah. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Now, I want to share about hukum adat. Nah, kalian pasti selalu dengar kayak namanya hukum adat, baik di lingkungan sosial maupun di lingkup pendidikan. Oke, the first, kita masuk di pengertian hukum adat. Apa sih itu hukum adat? Oke, hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Ia lahir dari kebiasaan, nilai moral, dan norma sosial yang dipegang secara turun-menurun. Karena tumbuh dari masyarakat sendiri, hukum adat sering disebut sebagai hukum yang hidup, living law. Yang kedua, kedudukan dalam sistem hukum Indonesia. Hukum adat diakui secara resmi dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara menghormati dan mengakui masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan zamannya. Artinya, hukum adat menjadi salah satu sumber hukum nasional terutama dalam pembentukan hukum positif yang mencerminkan nilai-nilai lokal. Yang ketiga, peran hukum adat dalam masyarakat itu terbagi dari 3 bagian, yaitu yang pertama, menjadi pedoman tingkah laku dan penyelesaian sengketa secara damai. Yang kedua, menjaga keharmonisan sosial dan keseimbangan antara individu, masyarakat, dan alam. Yang ketiga, menjadi dasar bagi pengaturan tanah adat, perkawinan, dan warisan berbagai daerah. Nah, sekarang kita masuk di ciri-ciri hukum adat. Teman-teman sekalian, ciri-ciri hukum adat ini terbagi daripada 4 ciri, yaitu yang pertama, tidak tertulis tetapi dipahami dan ditaati oleh masyarakat. Yang kedua, bersifat komunal dan kekeluargaan. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan keadilan sosial, bukan hukuman semata. Yang terakhir, dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Berikutnya, contoh penerapan hukum adat terbagi daripada 3 bagian, yaitu yang pertama, di Bali, sistem subak mengatur pembagian air irigasi antar petani secara adil dan harmonis berdasarkan kesepakatan adat. Yang kedua pula, di Papua masyarakat adat memiliki hak ulayat atas tanah, di mana penggunaan tanah harus mendapat izin daripada kepala suku. Yang ketiga, di Sumatera Barat, hukum waris dan adat Minangkabau menganut sistem matrilineal di mana harta pusaka diwariskan melalui garis keturunan ibu. Nah, kesimpulannya, hukum adat bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi sumber hukum yang masih hidup dan berperan penting dalam menjaga tatanan sosial, memperkuat identitas budaya, dan melengkapi sistem hukum nasional Indonesia. Demikianlah video mengenai hukum adat yang telah saya sajikan. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya hukum adat dalam menjaga nilai-nilai budaya dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.